Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibtu Aini Putri dengan NIM 202111249 akan mempresentasikan review buku dari dosen pengampu Bapak Muhammad Juljianto, SAG, MAG. Judul buku Sosiologi Hukum Kontemporer Praktik dan Harapan Penegakan Hukum. Penulis Dr. Yo Kristiawan, SH, MHum, MKN. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Kota Terbit Depok, tahun 2021, halaman 110 halaman. ISBN 9786021288764. Harga 47.000. Sosiologi Hukum Kontemporer, Praktik dan Harapan Penegakan Hukum merupakan buku tentang peristiwa hukum yang dikupas secara tuntas, jelas, dan padat. Menurut saya, buku ini lebih mudah untuk dipelajari karena berfokus pada perilaku hukum kontemporer di dalam masyarakat dan dilengkapi dengan berbagai contoh serta penjelasan yang detail. Dan kita bisa berangan-angan dalam mempelajari buku ini, jadi lebih mudah dipahami dan dicermati. Selain mudah dalam mempelajari buku ini, kita juga mengerti kejadian persoalan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, buku ini paling cocok dipelajari oleh mahasiswa sarjana hingga doktoral. Ketika membaca buku ini, saya merasakan emosi yang sangat kuat karena di sini banyak membawakan kasus atau kejadian hukum yang ada di Indonesia. Banyak rasa keprihatinan saat mengetahui kasus hukum di Indonesia yang sangat lemah. Untuk itu, buku ini sangat menguasai dalam segi emosional bagi para pembacanya. Kabar baik buat kalian yang membaca pemula seperti saya, kata-kata yang ada di dalam buku ini termasuk ringan dan mudah dipahami dibandingkan dengan buku ilmu hukum karya Profesor Dr. Sacipto Raharjo, SH. Kata-katanya lebih berat dan susah dipahami untuk pembaca pemula seperti saya. Banyak berbagai persoalan hukum di Indonesia yang belum kita ketahui atau mungkin sudah diketahui tetapi belum tahu lebih lengkapnya. Di dalam buku ini banyak berbagai persoalan hukum yang dijelaskan lebih lengkap, mulai dari praktik penegakan hukum, harapan penegakan hukum, dan isu-isu hukum di tengah masyarakat. Menurut saya, setiap membaca buku ini, saya dapat merasakan betapa menyedihkan isu-isu hukum di Indonesia. Banyak isu-isu yang ada di dalam buku ini dan pastinya ada penjelasan penanganan terkait isu hukum tersebut, seperti isu narkoba dan korupsi di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana narkoba dan korupsi bisa terjadi? Mengapa kasus tersebut semakin banyak di Indonesia? Apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus tersebut? Dan semuanya akan terjadi pada buku tersebut. Nah, inspirasi saya setelah mereview buku ini adalah di buku ini saya lebih mengerti dan memahami tentang isu-isu hukum yang ada di Indonesia. Dan saya diingatkan oleh pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1956. Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih. Tujuan revolusi mental pada aparat lembaga permasyarakatan adalah mental iba terhadap pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan harus dibina guna mendapatkan kesadaran moral akan tujuan perilaku yang baik. Mungkin edukasi untuk para pelajar itu penting, bukan mungkin lagi sih, tapi harus guna menyadarkan kita akan moral dan tujuan perilaku yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.